Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang telah diberikan oleh para guru untuk menjalankan tugas US penugasan, yaitu tentang materi IPTEK. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa masih merasakan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, lahiriah maupun batin ya. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan poin-poin untuk yang saya nanti akan jelaskan. Yang pertama, apa itu IPTEK? Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatifnya? Yang ketiga, saya akan menjelaskan kemajuan IPTEK di era pemerintahan Soeharto. Yang keempat, membacakan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang dikenal dengan akronim IPTEK. IPTEK merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK juga membawa pengaruh yang besar dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek ekonomi, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek sosial dan budaya, yang keempat aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. IPTEK juga membawa pengaruh kemajuan di Indonesia, yaitu mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi kegiatan ekonomi. Yang kedua, peningkatan di bidang produksi dan menambah pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dampak-dampak positif dari IPTEK. Yang pertama, menunjang kegiatan produksi, yaitu IPTEK dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan produksi, khususnya yang mengandalkan mesin. Yang kedua, memudahkan komunikasi antar manusia. IPTEK berdampak membuat mudah manusia untuk berkomunikasi. Yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran. Akan memberikan dampak bagi siswa, memperbanyak informasi untuk menunjang kegiatan belajarnya. Berikutnya saya akan menyampaikan dampak-dampak negatif IPTEK. Yang pertama adalah carding. Carding itu apa sih? Carding merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet dalam bentuk pembobolan kartu kredit. Yang kedua, ketergantungan dan membuat malas. Yang ketiga, mengandung banyak unsur kejahatan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kemajuan IPTEK di era pemerintahan Soeharto, yaitu SKSD Palapa. Apa sih SKSD Palapa? SKSD Palapa singkatan dari Sistem Komunikasi Satelit Domestik. SKSD Palapa adalah sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh Sistem Satelit Komunikasi Pengendali Bumi yang dibuat oleh HAC atau Hughes Aircraft Company, Pemerintah Indonesia. Satelit ini dibangun pada tahun 1974 sampai dengan 1976 dengan peluncuran generasi 1 sampai A1. Sampai tahun 1996 sudah generasi ketiga dengan kode C2 yang jarak jangkauannya dari Irian sampai Vladivostok, dari Australia sampai Selandia Baru. Satelit ini juga dipakai oleh negara-negara tetangga. Selain SKSD Palapa, sekarang ini kita mengenal satelit komunikasi yang lain. Peluncuran SKSD ini bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, persatuan bangsa, dan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Berikut tadi saya telah menjelaskan di era pemerintahan Soeharto, yaitu kemajuan IPTEK. Sekarang saya akan membacakan suatu surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab.
الذين يذكرون الله يوما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan bumi berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pelihara kami dari siksa neraka." Berikut surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Makna dari surah Al-Imran ini adalah bagaimana Allah menciptakan semua dalam isi-isinya, terutama juga di bidang iptek. Kita termasuk umatnya hanya perantara saja untuk menjalankan program-program ilmu pengetahuan komunikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya anak kita. Kita hanya manusia biasa, kita hanya manusia yang diciptakan oleh Allah. Maka kita banyak-banyaklah berminta kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.